Kembali di Corporate Action, pemirsa Adira Finance memastikan akan terus ekspansif ke depannya. Kita akan membahas optimisme Adira Finance bersama Direktur Utama Adira Finance, Hafid Hadeli. Selamat pagi Pak Hafid, apa kabar Pak? Selamat pagi Bu Cakri, baik sekali. Terima kasih. Alhamdulillah baik, salam sehat selalu begitu ya. Pak, ini kalau kita melihat Adira Finance, orang mungkin cenderung di saat pandemi ini sangat enggan untuk melakukan pinjaman, ada kredit begitu, karena mereka pun takut gagal bayar nantinya. Tapi kalau Anda sendiri melihat secara keseluruhan saat pandemi ini, bagaimana? Apa yang terjadi pada perseroan begitu? Kalau kita lihat terutama di 2021 ya, pandemi memang masih berjalan. Tapi kegiatan ekonomi sudah jauh lebih baik dibandingin dengan 2020. Pertumbuhan penjualan roda 4 sudah hampir 30%, roda 2 di atas 20%. Ya, kami pun juga mengalami pertumbuhan penjualan. Kalau tadi dikatakan sampai pertengahan tahun ya, tapi sampai dengan bulan Juli kita tumbuh 25% dibandingkan dengan tahun lalu. Ya, jadi memang terjadi optimisme juga pertumbuhan di masyarakat. Karena ya, tentunya tidak bisa dihindari bahwa kita memang harus banyak kebutuhan dan kita harus tumbuh kembali. Begitu kira-kira. Baik, mau tidak mau akhirnya ada keberanian juga begitu ya untuk kembali melakukan ada pinjaman begitu. Kalau dilihat dari target pembiayaan yang ingin dicapai oleh Adira Finance, ini targetnya kalau tidak salah ada 24 triliun rupiah. Ini apa saja yang akan dilakukan perseroan untuk menggenjot pembiayaan tersebut? Ya, yang pertama tentunya juga kita sangat sekali tergantung dengan pertumbuhan pasar ya yang sudah terjadi. Dan itu tentu kita tetap menggalang kesiapan dari tim-tim kita untuk menggarap pasar yang tumbuh. Yang kedua tentunya banyak aktivitas lebih memajukan diri, menjemput bola, menawarkan produk-produk langsung pada customer dengan bekerja sama dengan para rekanan dealer kami. Nah, salah satunya termasuk ya dengan digital kanal kami, antara lain Adira Virtual Expo itu. Oke, Adira Virtual Expo yang ini sudah tahun kedua kalau tidak salah ya Pak Hafid ya, yang dilakukan. Baik, kalau harus menjemput bola, dari sektor manakah yang nampaknya dilihat Adira ini optimismenya lebih tinggi? Karena Adira ini memang dominannya otomotif dan ada non-otomotif begitu. Kalau di kondisi ekonomi masyarakat saat ini begitu Pak, kebutuhannya mana yang lebih bisa optimis begitu dilihat oleh perseroan saat ini? Tetap kebutuhan untuk otomotif itu masih dominan. Oh, baik. Ya, karena kalau kita melihat struktur dari transportasi di Indonesia, di mana public transport kan masih belum banyak ya. Jadi untuk mobility tentunya orang masih banyak membutuhkan kendaraan pribadi. Baik. Oke, otomotif ternyata ya, kita tidak menyangka juga nampaknya masyarakat masih optimis untuk punya kendaraan pribadi atau mungkin dari hal perusahaan yang lebih besar yang berkaitan dengan otomotif mereka juga lebih banyak menggunakan Adira Finance untuk saat ini. Segmen kami lebih banyak di retail. Ya, jadi banyak men-serve retail market untuk semua kendaraan dan keunikan kami juga memberikan pelayanan untuk seluruh sektor, yaitu dari mobil segala macam merek, baru, bekas, kendaraan bermotor, baru dan bekas segala merek. Jadi kami cukup lengkap dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Baik, dan sekarang logistik untuk retail juga sangat dibutuhkan karena masyarakat lebih dominan belanja online mungkin atau segala sesuatu yang dilakukan secara online. Jadi logistik ini menjadi salah satu yang diandalkan begitu ya Pak Hafid. Betul kan? Saya juga mau tambahkan untuk AV ini ya. Untuk AV ini kan juga sebetulnya satu platform yang kita majukan. Ini kan membantu pemerintah juga bahwa kegiatan ekonomi bisa berjalan tapi dengan virtual. Betul sekali. Jadi tentunya tidak mempermasalahkan masalah prokes karena ini virtual, jadi mengurangi kerumunan dan sebagainya. Dan Adira Virtual Expo ini yang uniknya adalah bahwa biasanya kalau pameran itu hanya satu lokasi, karena ini virtual, ini kita ada di 34 provinsi. Cakupannya jadi lebih luas justru ya Pak Hafid ya? Nasional.
Ya, ini bisa nasional dan kita bekerja sama hampir dengan 1.000 rekanan dealer di seluruh Indonesia. Baik, ya. baik. Dan banyak sekali, seperti umumnya pameran-pameran yang terjadi, ini memberikan banyak promosi-promosi. Ya, promosi antara lain untuk kendaraan mobil, bunganya bisa sampai 0,5%. 0,5%, mulai 0,5%, DP ringan mulai 15%, diskon biaya administrasi dan sebagainya. Bahkan untuk sepeda motor ada bonus asuransi juga dari Adira Finance. Jadi kita mau supaya ini menjadi satu pameran yang rutin. Jadi kunjungilah virtualexpo.adira.co.id. Baik, di masa new normal seperti ini, Adira pun sudah sangat menyesuaikan, sudah sangat adaptif dengan kondisi saat ini ya. Dan yang namanya exhibition atau pameran pasti banyak hal-hal menarik yang ditawarkan kepada calon konsumen atau calon krediturnya. Berbicara soal AV saja, ini virtual exhibition. Nah, artinya banyak hal yang terkait dengan digital yang ingin diperkenalkan oleh Adira Finance. Nah, kalau dari penguatan di kanal digital sendiri dari Adira Finance untuk menggenjot penjualan, sejauh ini seperti apa roadmap-nya mungkin begitu Pak Hafid? Oh ya, banyak digital kanal yang kami persiapkan sebetulnya ya. Jadi AV ini hanya salah satu virtual expo yang kita kedepankan. Tapi kita sudah mempunyai kanal-kanal digital lain ya, seperti Momobil ya, di mana Momobil itu adalah marketplace. Ya, marketplace ya di awal mulanya untuk mempertemukan customer dan dealer rekan-rekanan kami. Di mana customer bisa melihat barang-barang yang dijual, mobil-mobil yang dijual di dalam aplikasi Momobil. Kemudian juga kita punya Momotor untuk marketplace khusus untuk roda 2, sama fungsinya seperti Momobil. Kemudian kita ada lagi platform dicicil aja, yaitu adalah untuk fasilitas dana. Ya, jadi cukup lengkap dan pada akhirnya kita punya satu aplikasi nanti adalah Adiraku ya, yang sudah kita launch. Oke, dan untuk Adiraku sendiri sudah berapa banyak sih Pak para pengguna aplikasi ini? Nah, Adiraku itu sudah di-download 1,7 juta. Dan memang yang terdaftar itu adalah kurang lebih 800.000 ya. 800.000 itu terdaftar. Jadi cukup besar dan perkembangan Adiraku ini awal mulanya kita siapkan hanya untuk customer kami. Ya. Fitur-fiturnya itu seperti bagaimana customer bisa memonitor saldo pembiayaannya, bisa mencetak perjanjian kredit sendiri. Jadi perjanjian kredit itu sudah tersedia secara virtual di Adiraku. Jadi kalau anytime mereka mau print bisa di print, kemudian reminder untuk jatuh tempo, terus untuk pembayaran angsuran secara online. Nah, kemudian ini berkembang dengan adanya Adira Point. Point ini diberikan untuk customer yang membayar pada tepat waktu, yang bisa ditukarkan dengan voucher, misalnya untuk beli pulsa, untuk sektor non-otomotif ya begitu ya, hal-hal yang keseharian kita begitu ya. Betul. Nah, tapi ini masih berkembang terus nih, sampai juga dengan customer kita yang mempunyai track record bagus, kita memberikan limit kepada mereka. Ya, sehingga mereka bisa tahu bahwa mereka di backup oleh Adira Finance. Jadi setiap ada kebutuhan, mereka bisa gunakan. Ini sesuatu yang untuk di level mass market, di segmen level motor, hampir tidak pernah ada. Customer itu kan biasanya disetujui kalau melakukan aplikasi. Tapi di sini kita memberikan satu limit. Ya. Baik, ini bisa disimpulkan Adira Finance akan menuju atau akan membangun super app atau tidak nih Pak? Karena nampaknya segala lini kehidupan ada Adira Finance di dalamnya. Definisi super apps mungkin agak terlalu menakutkan ya. Supernya sampai mana gitu. Tapi kita berusaha untuk mengintegrasikan apa yang menjadi hal-hal penting dari kehidupan seseorang. Nah, antara lain sekarang bahkan di Adiraku sendiri sudah ada marketplace Momobil dan Momotor, di mana itu adalah orang bertransaksi untuk jual beli mobil maupun motor. Ya, itu sudah ada di dalam Adiraku. Nah, kedepannya tentu kita akan transformasi kita itu nanti tidak hanya financing, tapi juga adalah financial solution. Apa maksudnya financial solution? Antara lain itu adalah kebutuhan untuk
memenuhi kebutuhan customer di luar hanya pembiayaan. Apa saja? Asuransi. Ya, kita bekerja sama dengan asuransi Manulife untuk menawarkan produk-produk asuransi jiwa. Kita bekerja sama dengan asuransi Zurich yang menawarkan produk-produk non-life. Ya. Kemudian nantinya kita mau juga membuat Adiraku ini menjadi platform membuat customer yang tadinya non-bankable bisa mulai membuat saving account, tabungan. Kerjasama dengan Bank Danamon sebagai current company kita. Kemudian juga kita nanti akan berkolaborasi dengan e-wallet sehingga Adiraku itu bisa menjadi alat pembayaran. Jadi journey-nya panjang sekali. Baik. Itu tadi kita sudah mendapat gambaran seperti apa Adira Finance akan terus menyokong banyak sektor kehidupan masyarakat begitu, dan yang menarik juga bisa juga menarik masyarakat supaya lebih bankable begitu nantinya. Kita akan membahas di segmen berikutnya Pak Hafid bagaimana pergerakan dan perkembangan dari saham Adira Finance di segmen berikutnya. Pemirsa, Dialog Corporate Action akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, PT Adira Dinamika Multifinance Tbk telah melantai di Bursa Efek Indonesia sejak kuartal pertama 2004. Rekan saya Cikal Multazam akan menyampaikan berbagai informasinya untuk Anda. Cikal, silakan. Ya, baik Cakri dan juga pemirsa, saham Adira Finance telah menjadi salah satu pilihan pelaku pasar. Kita simak datanya. Kita simak Cakri dan juga pemirsa, PT Adira Dinamika Multifinance Tbk dengan kode saham ADMF melakukan pencatatan pada 31 Maret 2004. Berada di papan utama bursa dengan bidang usaha utama pembiayaan, berada di sektor keuangan dengan subsektor jasa pembiayaan, berada di industri pembiayaan konsumen. Kita simak untuk pemegang saham Adira Finance, saham mayoritas sebanyak 92,07% atau 920,7 juta dimiliki oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk, sementara sebesar 7,93% atau 79,3 juta dimiliki oleh masyarakat. Kita lihat pergerakan nilai saham ADMF dimulai pada 4 Januari berada di 8.850, kemudian naik pada 21 Januari di 9.075 sebelum akhirnya turun pada 4 Februari di 8.350, kemudian naik kembali Cakri di 23 Maret 8.675 dan kembali turun pada 21 Mei di 7.950 dan berikutnya merangkak naik mulai dari 11 Juni berada di 8.250. Kemudian pada 6 Juli 8.450 dan menemui titik atau penurunan kembali pada 20 Agustus di 7.700 dan menemui titik terendahnya pada awal September atau pada tanggal 1 September di 7.625. Demikian Cakri informasi yang bisa saya sampaikan, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Cikal. Kembali ke Pak Hafid Hadeli, Pak, kita tadi melihat seperti apa perkembangan atau pergerakan selama semester 1 begitu ya untuk ADMF. Anda melihatnya membaca pergerakan saham dari ADMF sendiri seperti apa nih Pak yang terjadi dengan lonjakan di harga tertingginya di Januari, namun nampaknya saat ini agak mengalami penurunan begitu? Ya mungkin itu sejalan ya dengan apa yang terjadi di market ya. Kan adanya pandemi rasanya banyak sekali mempengaruhi performance dari perusahaan. Baik. Di Januari juga karena sebelum PPKM kemarin dilakukan nampaknya masyarakat sudah mulai ada euforia dan ada optimisme untuk lepas dari pandemi dan geliat ekonomi sudah mulai nampak begitu ya. Jadi Januari adalah harga capaian tertinggi dari ADMF. Tapi kalau untuk saat ini kira-kira optimismenya akan seperti apa melihat harga saham di pasaran untuk ADMF, Pak Hafid? Ya tentunya tetap optimis ya. Memang waktu PPKM di bulan Juli kemarin sebetulnya kita juga sempat khawatir apakah bisa transaksi ekonomi berjalan ya. Tapi ternyata meskipun banyak dealer-dealer mobil dan motor itu karena sektor bukan esensial tidak bisa buka, tapi sales masih terjadi. Tentunya berarti sales itu dilakukan dengan prokes yang lebih baik. Ya, salesman bertemu dengan customer langsung, tidak dengan kerumunan gitu ya. Dan di bulan Juli meskipun ada PPKM, penjualan kami turun paling hanya 10% gitu dibandingkan sebelumnya. Jadi kelihatannya tentu optimisme ini sudah menjadi hal yang terbiasa lah selama dilakukan dengan prokes yang baik.
Oke, baik. Nah, kalau melihat kondisi atau pergerakan dari saham sekarang, ada tidak rencana dari perusahaan untuk melakukan aksi korporasi dalam waktu dekat begitu? Belum ada. Ya. Saya belum dengan pemegang saham utama juga belum ada pembicaraan mengenai hal itu. Oke, baik. Kalau untuk Adira Finance sendiri, Pak Hafid, kita tahu nama Adira Finance ini sudah lekat begitu untuk brand image dan brand loyalty terhadap masyarakat. Karena tadi industrinya juga di sektor pembiayaan konsumen begitu ya. Di beberapa provinsi dan kabupaten di seluruh tanah air, apakah semua cakupan untuk Adira Finance khususnya dengan kondisi yang go digital yang lebih masif lagi, seperti apa penerimaannya di masyarakat? Kalau dari network kami ada 440 network ya di seluruh Indonesia. Dan tadi kalau berbicara kabupaten, kalau nggak salah kabupaten Indonesia itu 429 totalnya. Kita memberikan pelayanan di 420-an. Jadi sudah hampir semua. Ya, hanya beberapa kabupaten saja, terutama mungkin di daerah terpelosok yang kami belum capai. Baik, mungkin kalau bisa dicek smartphone mereka masing-masing, ada aplikasi Adiraku mungkin ya di setiap gadget masyarakat yang ada di Indonesia saat ini. Ya, baik Pak Hafid, kita masih ada satu segmen lagi untuk memperbincangkan seperti apa prospek dari Adira Finance ke depan, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Corporate Action akan segera kembali usai News Update. Kembali lagi di Dialog Corporate Action, pemirsa, masih bersama Direktur Utama Adira Finance, Hafid Hadeli. Pak Hafid, kita kembali berbicara tentang AV 2021 yang ini sudah di tahun keduanya. AV sendiri targetnya seperti apa untuk penjualan begitu Pak? Dan kalau secara keseluruhan target pendapatan dari Adira Finance sendiri seberapa besar begitu, dan erat tidak kaitannya dengan pelaksanaan AV selama 2 tahun terakhir? Ya, tentu AV membantu kami mendukung pertumbuhan penjualan. Ya, memang jumlahnya mungkin belum terlalu besar. Ya, kita menargetkan penjualan di kurang lebih antara 120 sampai 150 miliar gitu ya untuk AV itu sendiri. Tapi kan AV itu dampaknya tidak hanya di AV saja gitu. Setelah AV pun juga kita akan customer tentu akan lebih terbuka lagi dengan Adira Finance ya, sehingga bisa menikmati pembiayaan dari Adira Finance. Oke, setidaknya AV ini juga total pembiayaan kita, target kita masih tetap di 24 triliun sampai tahun ini. Di 24 triliun untuk tahun ini begitu ya? Oke, paling tidak AV ini menjadi gerbang juga bagi masyarakat yang baru ingin berkenalan mungkin dengan Adira Finance begitu. Nah, di kesempatan AV ini apa yang menjadi target utama yang ingin dipasarkan atau disasar kepada para calon konsumen atau kreditur? Ya, tentunya ini juga satu branding aktivitas buat kita ya. Dan kita mengharapkan banyak visitor yang mengunjungi virtual expo ini, karena ini dibuat juga secara 3D gitu ya, menarik, dan kita targetkan visitornya sampai dengan 350 ribuan ya. Dan tentunya ini juga memberikan banyak benefit atau keuntungan buat customer. Ini kan pameran khusus ya, jadi kita berikan banyak yang terbaik buat customer. Baik, ini semoga AV bisa berlanjut, baik mungkin secara virtual, secara online dan offline bisa terus dilakukan begitu ya oleh Adira Finance, dan kita lihat semoga ini semakin banyak konsumen ataupun calon kreditur yang bisa menggunakan fasilitas dari Adira Finance. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan kita berbincang hari ini, Pak Hafid Hadeli, Direktur Utama Adira Finance. Sehat selalu, Pak. Sehat selalu, terima kasih Bu Cakri.